Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus yang seiman sekasih sepadan dan pada khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Salah satu yang percaya kepada Yesus Kristus berarti sudah memahami kisah kasih. Kisah nyata kasih keajaiban ilahi mujizat yang nyata daripada mati Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita pribadi dapat pribadi semakin datang kepada Tuhan, semakin belajar mendewasakan diri, mengerti apa rencana rancangan Tuhan kepada umat-umat percaya kepada Dia. Dengan berakhirnya akhir tahun 2023, kemungkinan orang percaya kepada Yesus Kristus saat ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh gereja atau organisasi gereja, sudah banyak melaksanakan dalam penyambutan tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Ada yang mengadakan penyambutan secara liturgi, anak-anak maupun dewasa, dimanapun saudara-saudaraku berada. Yang penting kita pahami saudara-saudaraku, apa makna dan ranah dalam penyambutan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa ranah dan makna itu sehingga bagi yang percaya orang kita yang percaya kepada Yesus kita sambut dalam kelahirannya. Apakah malam 25 itu kelahiran Yesus Kristus saat ini, tahun ini, atau bagaimana? Yang penting kita pahami saudara-saudari tentang penyambutan kelahiran Yesus Kristus. Bukan lagi tahun 2023 itu atau malam tanggal 25, tidak. Kita hanya sekedar mengingat dan mengenang tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang menonton video ini biar kita pahami semua. Kenapa kita mengatakan sedemikian? Begitu meriahnya orang percaya kepada Yesus datang ke gereja di organisasi manapun saudara-saudaraku di gereja yang dikatakan kemah Tuhan. Apa makna itu dalam kelahiran itu? Dan apa yang kita terima dan kita perbuat tentang dalam penyambutan daripada kelahiran Yesus Kristus? Apakah sekedar mengenang? Apakah sekedar mengingat? Atau dapat melakukan hal-hal yang sesuai kehendak daripada Allah tentang hal penyambutan hari kelahiran Yesus Kristus? Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, kemungkinan pada umumnya seluruh dunia itu menyambut hari kelahiran daripada Yesus Kristus. Menyambut tentang kelahiran Yesus Kristus malam 25 Desember, hanya kita menyambut, bukan di situ lagi hari kelahiran daripada Allah. Hanya mengingat, mengenang, supaya semua memahami. Saya sudah banyak mendengar di gereja, ini kelahiran Tuhan Yesus Kristus katanya. Bukan kelahiran Yesus Kristus lagi saudara-saudari. Cuma mengingat, mengenang tentang hari kelahiran daripada Yesus Kristus. Itu aja. Setelah kita menyambut dia tentang kelahiran Yesus Kristus, apa makna dan ranah Tuhan kepada kita yang harus bisa kita menyikapi tentang hal itu? Itu saudara-saudara yang penting.
Jangan hanya sekedar memeriahkan. Sepertinya memeriahkan sukacita, suka penuh segala macam gitu, saudara. Jadi penting kita pahami, kita dalami. Kenapa kita berani mengatakan? Saya sudah melihat itu melakukan semua dalam penyambutan di gereja mana organisasi sana. Dimanapun organisasi saudaraku. Apakah kita seperti itu dalam keseharian nanti tahun 2024 datang kepada Tuhan? Apakah hanya sekedar mengingat mengenang kelahiran daripada Yesus Kristus? Penting ada pemahaman pematangan. Jangan hanya karena mengingat menyambut tentang kelahiran Yesus Kristus di akhir tahun. Semua pada kita sukacita, sukaria, datang ke gereja, bahkan anak-anak pun liturgi. Apakah selesai Natal itu? Apakah bisa menjadi kita belajar mengubah sikap karakter kita tentang Tuhan kehendaki dan Tuhan rencanakan? Ini penting kita pahami semua, siapapun yang menonton video ini. Dan apa arti daripada kelahiran Yesus Kristus di bawah kolong langit di atas bumi ini? Adakah kita memahami itu? Apa tujuan rana Tuhan dia lahir di zaman dahulu, tahun 2000 lebih tahun dahulu ke dunia ini? Dia apa tujuan daripada Yesus lahir ke dunia ini? Apakah kita sampai memahami ke situ? Kita mohon maaf, saya bukan melarang orang datang ke gereja dalam penyambutan kelahiran Yesus. Tidak melarang, baik, bagus. Penuh sukacita, sukaria dalam penyambutan hari kelahiran daripada Yesus. Itu menyambut ya. Bukan pada malam itu lagi lahir Yesus, tidak. Kita mengingat mengenang kelahiran daripada Yesus. Sehingga kita dapat kumpul bersama di organisasi gereja manapun saudara-saudara. Yang momennya apa ranah tujuan itu? Dan apa ranah tujuan daripada Allah Yesus Kristus lahir ke dunia? Apakah kita memahami itu? Apakah kita dewasa tentang memahami mengingat mengenang hari kelahiran Yesus Kristus? Ada nggak kita memahami dalam pengertian kata itu sehingga datang ke dunia? Penting kita pahami saudara-saudariku seiman sekasih sepadan dimanapun berada. Apa makna? Apa makna kelahiran Yesus Kristus? Dan apa makna penyambutan tentang kelahiran daripada Yesus Kristus di bawah kolong langit dan atas bumi ini? Menurut saya pribadi, menurut saya ya, kalau tidak saya pribadi memahami tentang hal kelahiran daripada Yesus mengingat mengenang dan apa tujuannya lahir tahun 2000 yang lalu, saya pribadi kalau tidak memahami hal sehingga terjadi lakukan dan percaya kepada Yesus, saya pribadi lebih bagus saya tidak ke gereja. Lebih bagus saya tidak menghadiri ibadah gereja itu. Itu bagi saya. Kalau tidak aku mengerti pemahaman makna menyambut kelahiran Yesus dan apa makna dia lahir di dalam dunia ini. Apa tujuan ranah itu dibuat? Apakah sekedar memeriahkan? Menurut saya pribadi, supaya ingin kita mengetahui, memahami dalam rangka penyambutan itu. Supaya kita ingin memahami, datang mengerti tentang kelahiran Yesus Kristus. Ini harus kita penting pahami di saat kita datang menyambut dalam kelahiran daripada Allah. Ranah pengertiannya itu semua tidak laris dan sudah tertulis di kitab Injil. Kitab suci Tuhan. Ada beberapa misi Tuhan Yesus Kristus datang ke bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Supaya kita pahami tentang menyambut kelahiran daripada Yesus. Banyak orang bersuka cita dalam penyambutan itu mengingat mengenang.
Banyak orang datang sana ke gereja sesudah organisasi kita untuk penyambutan. Dengan adanya penyambutan itu penuh meriah, sukacita datang ke gereja. Dan apa makna dalam kelahirannya tahun 2000 tahun yang lalu. Jadi semua ada makna penting kita pahami tentang hal begitu, saudara-saudara. Saya pribadi berkata, saudara-saudara, kalau tidak mengerti aku memahami penyambutan Natal dan penyambutan tentang kelahiran Yesus Kristus tahun 2000 tahun yang lalu, bagi saya percuma saya ke gereja. Penting ada pemahaman. Supaya lebih kita pahami, belajar bersama malam ini. Salah satu kelahiran Yesus Kristus bahwa Tuhan Allah, dia buat misi dan program. Dia buat misi dan program sesudah dia mulai dewasa. Dia menjalankan tentang kebenarannya. Melakukan keajaiban, melakukan mujizat-mujizatnya bahwa dia Allah. Itu pengertiannya. Jadi bagaimana kita dapat melakukan hal kebenaran itu dan kita lakukan dalam kepribadian? Tidak mudah. Tidak segampang itu. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa ikut aku harus siap menderita. Dan harus siap pikul salib. Jangan hanya mengingat penyambutannya begitu meriah, sukacita, sukaria di saat itu. Dan apa yang Tuhan rasakan Yesus Kristus setelah dia lahir di bawah kolong langit di atas bumi ini? Apa dia rasakan? Penting ada pemahaman. Saudara-saudariku, hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada. Mari kita belajar malam ini. Itu. Di dalam datang kepada Tuhan yang penting kita pikirkan makna. Makna, tujuan, rananya. Itu. Apa sih tujuan Allah Yesus Kristus lahir ke dunia tahun 2000 yang lalu? Tujuan daripada Yesus Kristus lahir, dia dalam kelahirannya merasa dia paling termiskin di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Padahal dia yang memiliki segalanya di bawah kolong langit dan di atas bumi. Akan mengubah karakter manusia. Di mana pada zaman nenek moyang kita dahulu sudah banyak menyeleweng. Karakter kita manusia nenek kita dahulu lari dari jalan kebenaran Tuhan. Ini penting dimaknai dalam tentang kelahiran Yesus Kristus. Dengan begitu lahir di bawah kolong langit di atas bumi ini yang menjelma seperti manusia. Kenapa Tuhan Allah lahir seperti manusia? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan sendiri, Yesus Kristus, segambar dengan manusia. Manusia itu sama seperti wajah daripada Yesus Kristus. Sehingga dia mempunyai keajaiban keilahian, berubah hidup seperti manusia. Karena yang mau dijumpai di bawah kolong langit di atas bumi ini adalah manusia sendiri ciptaannya yang mirip dan segambar dengan Allah Yesus Kristus. Ini penting kita maknai. Dan apa tujuan dia lahir? Mengubah karakter manusia di jalan kebenaran daripada Allah. Sebab zaman nenek moyang kita dahulu sudah banyak manusia seperti orang Farisi. Merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Merasa dirinya paling hebat kepada Tuhan. Ternyata Yesus Kristus mengubah. Dia menjadi manusia. Bahkan Tuhan Allahnya pun enggak mereka kenal. Penting ada pemahaman menjelang akhir zaman ini. Penting ada pemahaman. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita belajar bersama. Mari kita pahami bersama tentang kedatangan daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini ada beberapa perihal misi program yang Tuhan berikan kepada manusia. Karena Tuhan memberikan misi dan program itu, dia sudah memberikan program sebelumnya. Apakah kita nanti penghuni neraka atau penghuni surgawi? Karena sudah kesalahan nenek moyang kita dahulu. Melakukan dosa-dosa yang begitu besar.
menyalahgunakan firman Tuhan kita Musa. Penting ada pemahaman itu kelahiran Yesus Kristus. Sebelum masuk ke kerana firman saudara-saudara, mari kita dulu menunduk doa. Kita minta hikmah daripada Tuhan supaya kita belajar sama-sama dapat memahami. Mari menunduk diri. Haleluya, haleluya, Roh Kudus antar segala doa kami di dalam Bapa kami dalam surga, ya tempat yang maha tinggi. Haleluya, Bapa yang baik, mendengarlah Engkau dan melihat atas segala permohonan dan ibadah kami malam ini. Menginginkan roh hikmat pengertian pengajaran daripada Engkau mengajari kami. Keajaiban ilahi Bapa menyelimuti kami. Bahkan yang menonton video nantinya Tuhan hikmati mereka. Supaya kami semakin memahami semua. Kami tahu dan sadar diri Bapa. Tidak lupa segala kekurangan dan dosa di hadapan Tuhan. Kami manusia tidak sempurna. Manusia tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Kami umat-umat daripada Engkau Tuhan. Satupun kami, tidak ada manusia yang sempurna yang tidak kudus di hadapan-Mu. Melainkan hikmat kasih karunialah mengajari kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan kami dan menguduskan kami. Supaya kami belajar memahami, belajar demi belajar tentang program firman daripada Allah sendiri. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, kami malam ini percaya. Ampuni segala dosa kami Bapa, kuatkan kami semua. Kami tahu rencana terbaik daripada Allah. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, kami belajar menyembah-Mu dan berdoa. Haleluya, Roh Kudus. Amin. Di mana kita roh hikmat pengajaran daripada Allah melalui kuasa kasih karunia, kodrat ilahi, keajaiban mujizat yang nyata tempat mati Yesus Kristus malam ini. Kita tentang belajar tentang penyambutan kelahiran Yesus Kristus. Dan apa ranah Yesus Kristus dalam kelahiran di bawah langit di atas bumi ini. Itu saudara. Tentang penyambutan kelahiran Yesus Kristus yang percaya kepada Yesus. Di mana dikatakan nanti malam 25 Desember. Bukan di situ lagi Yesus lahir. Itu satu program. Bukan malam itu lagi Yesus lahir, tidak. 2000 tahun yang lalunya Tuhan Yesus lahir. Cuma kita hanya mengingat, mengenang dalam kelahirannya. Dan apa yang kita butuhkan karena mengingat dan menyambut kelahiran Yesus Kristus. Apa makna yang kita ambil dari situ? Mari kita belajar bersama. Makna daripada kelahiran Yesus Kristus tahun 2000 tahun yang lalu mengubah karakter manusia di jalan kebenaran daripada Allah. Supaya manusia mengenal Tuhan Allahnya Yesus Kristus pencipta langit dan bumi dan segala isinya bagi yang percaya kepada Yesus. Dia mengubah karakter pribadinya menjadi manusia. Datang dia ke dunia manusia yang paling termiskin di bawah kolong langit dan atas bumi ini. Bahkan kelahirannya pun di kandang domba. Sedangkan manusia sendiri lahir kita di dunia ini tidak pernah di kandang domba lahir. Mungkin ada yang di kasur, mungkin ada di tempat yang enak lahirnya. Apa tujuan daripada Yesus Kristus melakukan itu? Tujuan daripada Yesus sendiri melakukan itu, saudara-saudariku, supaya kita mengerti manusia umat-umat ciptaannya ini. Kenapa? Karena nenek moyang kita dulu sudah berdosa semua. Dia mengubah karakter manusia dengan naungan Roh Kudus daripada Allah. Di zaman nenek moyang kita, sewaktu Nabi dan Rasul, Roh Kudus itu sudah ada yang dikatakan roh penolong. Tapi pada zaman itu nenek moyang kita tidak mengerti apa pengertian roh penolong. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus terjun ke bawah kolong langit di atas bumi ini mengubah karakter dia menjadi manusia untuk menegakkan jalan kebenaran. Karena Yesus Kristus sudah memahami dan mengetahui begitu kuatnya kuasa tipu daya iblis roh kegelapan di bawah kolong langit ini, bahwa umat manusia tidak mampu menghadapi bentuk apapun di jalan kebenaran kalau dia tidak lahir ke bawah kolong langit di atas bumi ini. Ini penting kita pahami. Segala sesuatu rencana Tuhan harus bagaimana kita punya cara memahami. Dan apa yang diperlakukan Yesus Kristus di bawah kolong langit di atas bumi ini selama dia di dunia ini. Melakukan firman Tuhan,
melakukan keajaiban, melakukan pemujizatannya sendiri, keajaibannya sendiri, untuk berikan perbaikan-perbaikan di dalam kebenaran. Di pada masa nenek moyang kita sudah keliru dalam kebenaran. Sudah banyak menyelewengkan. Itu arti makna daripada kelahiran Yesus Kristus. Ada beberapa Tuhan rasakan di bawah kolong langit ini dalam hidup ini. Apa makna itu semua? Yang sudah kita memahami tentang firman Tuhan yang kita pelajari. Yesus Kristus lahir di kandang domba, memberitakan Injil di jalan kebenaran, meluruskan kitab Musa, supaya menjadi perkataan firman yang baru yang dipenuhi dengan keajaiban, dengan tuntunan Roh Kudus. Itu penting. Jadi mari kita seluruh Kristen ataupun Nasrani atau percaya kepada Yesus, di saat penyambutan datang kita ke gereja menyambut kelahiran Yesus, mari hatimu datang kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus membimbingmu di dalam bentuk keibadahan apapun di hadapan Tuhan. Biar kita pahami. Jangan kita hanya datang karena menyambut kelahiran Yesus Kristus. Begitu indah segalanya. Pakaian pun luar biasa. Ini pun luar biasa. Sebenarnya bukan itu Tuhan tengok dalam penyambutan. Tuhan melihat penyambutan yang percaya kepada Dia, bagaimana hati mereka ini. Mengertikah mereka ini akan kelahiranku? Penting ada pemahaman. Penting ada makna, harus kita pelajari dari kita Injil. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, seseorang pun kamu tidak luput segala dosa dan tidak ada yang sempurna. Maka Tuhan katakan sedemikian dalam firman-Nya. Yesus berkata sedemikian, tapi percayalah, Roh Kudus membimbingmu. Maka setiap datang kita kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus dalam hidup pribadi kita. Pribadi lepas pribadi, hayati. Begitupun kelahirannya. Jangan hanya kita datang ke gereja yang begitu penuh sukacita, dibarengi ini. Bukan itu sebenarnya Tuhan lihat. Apakah mereka ini mengerti rencanaku yang datang ke dunia ini? Apa mengerti mereka itu tujuanku kata Allah? Sehingga Allah Yesus Kristus di dalam hidupnya memberitakan Injil kemana-mana. Bahkan mencari dia murid-murid yang layak di hadapan Tuhan. Dia bawa ke sana ke sini. Mana terlebih dahulu Yesus Kristus menjabarkan firman Tuhan di dunia daripada murid-murid daripada Allah. Duluan Yesus Kristus baru murid-muridnya. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus membawa murid-murid yang 12 orang? Bahwa Tuhan belum melepaskan mereka memberitakan Injil sendiri. Karena Tuhan Yesus Kristus di bawah kolong langit di atas bumi, harus dia menebus dosa manusia itu semua yang sudah tergenang oleh kuasa kegelapan. Menjadi kontrak perjanjian kepada iblis. Jadi supaya kita pahami, marilah Natal ini sebuah makna dalam kehidupan kita tentang mengenal Yesus. Sesuai dengan firman yang telah kita pelajari di rumah kita masing-masing maupun di gereja di dalam ibadah. Maka firman Tuhan berkata, kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus berkata kepada muridnya, jangan dulu beritakan Injilku kemana-mana, sebelum aku mengutus Roh Kudus kepadamu, kata Tuhan. Banyak sekarang kita orang Kristen berkata, Roh Kudus telah diperbadia. Namun penghayatan di hati bagaimana karakter Roh Kudus itu mengubah karakter kita kepada Tuhan, tidak memahami. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada yang menonton ini, marilah belajar hikmat daripada Allah. Mintalah hikmat tersembunyi daripada Tuhan mengajari kita, supaya kita sanggup mengajari domba jemaat daripada Allah, baik suci daripada Tuhan. Bukan gereja baik suci. Firman mengatakan itu. Gereja telah kemah. Bahwa baik suci daripada Allah jemaat dombanya.
Kita ini. Penting ada pemahaman. Ini menjelang akhir zaman. Rana daripada kelahiran Yesus Kristus menjadi makna ini tahun 2024 ke depan. Mari kita pelajari jalan kebenaran daripada Allah melalui tentang mengingat hari kelahiran daripada Yesus. Mengingat hari kelahiran, bukan di situ kelahirannya. Penting ada pemahaman. Bukan harus tiap hari ke gereja, bukan harus tiap hari berdoa, tetapi pemahaman tidak ada. Tak ada artinya. Tak ada artinya. Tetapi kita datang beribadah ke gereja, datang kita berdoa di rumah. Kita minta hikmat karunia daripada Allah, pemahaman di jalan kebenaran, ikut kebenaran daripada Tuhan. Sehingga dia mengutus Roh Kudusnya. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus sudah tahu kekuatan kuasa kegelapan di bawah kolong langit di atas bumi. Seseorang pun tidak sanggup menghadapi itu. Kuasa kegelapan. Kalau ada orang mengatakan aku sanggup menghadapi itu, manusia munafik bagi saya. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus saja disalibkan di dunia ini. Bahkan yang menyalibkan siapa? Bukan bandit, bukan perampok. Yang mengenal kebenaran daripada Allah. Karena tidak mengerti hikmah kasih karunia program daripada Tuhan. Di bawah kolong langit di atas bumi di zaman nenek moyang kita. Penting ada pemahaman kita ini semua. Jangan karena menyambut begitu sukacita, sukaria nampak semua hasilnya. Menunjukkan ini, menunjukkan itu untuk apa? Namun perubahan sikap karakter kita pelan-pelan tidak ada. Kenapa bisa terjadi sedemikian? Mari kita hamba pelayan Tuhan dimanapun berada. Jabarkanlah firman Tuhan ini dengan nama Roh Kudus. Ingatlah pesan Allah. Supaya semua dapat Tuhan nikmati. Dombanya, jemaatnya itu baik suci. Saya pribadi, kalau tidak percaya aku dengan hikmat kasih karunia dari Tuhan. Digaji pun aku 50 juta per bulan jadi pendeta. Lebih baik saya tidak pendeta. Itu bagi saya pribadi, saudara. Siapa pun menonton ini. Karena aku tahu tanggung jawab saya besar. Tanggung jawab saya itu besar kepada Tuhan. Mempertanggungjawabkan karakter jemaat Tuhan. Baik suci daripada Allah domba. Itu tanggung jawab saya. Apa aku mampu membawa mereka di jalan kebenaran atau tidak? Bisa-bisa terlebih dahulu aku jatuh daripada mereka. Di dalam Tuhan penting pemahaman, pematangan. Melakukan sesuai kehendaknya. Saya bukan menghakimi saudara-saudari. Firman Tuhan mengatakan itu. Sebab itu dikatakan Tuhan Allah Yesus Kristus. Di kitab Injil. Apa dikatakan dalam firman-Nya? Yudas 1. Baca sampai 17 sampai kandas. Menjelang akhir zaman berdoalah kau dengan Roh Kudus, kata Tuhan. Itulah yang bisa menolong kau menghadapi gejolak dunia ini. Menyembah Tuhan menurut saya sesuai dengan firman. Saya tidak ada artinya aku datang menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan kalau tidak saya panggil Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bisa menolong saya. Kenapa Roh Kudus Tuhan curahkan? Karena Tuhan Allah Yesus Kristus sudah kembali ke tahta kemuliaannya. Sehingga Roh Kudusnya dicurahkannya, artinya Roh Dia sendiri menolong kita semua. Supaya kita sanggup menghadapi kuasa kegelapan ini. Tanpa Roh Kudus kita datang menyembah Tuhan. Saya pribadi, kalau tidak ada Roh Kudus daripada Allah, kita semua tenggelam itu oleh karena kuasa ketipu daya iblis. Kuasa kegelapan. Itu janji Tuhan. Jadi barang siapa yang menonton ini, mari pahami Roh Kudus. Menyembah Tuhan. Supaya tidak sia-sia datang beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah berkata, mintalah hikmah pengertian pengajaran dari aku. Kejarlah kodrat ilahiku. Mujizat keajaiban yang nyata dari aku melalui tuntunan Roh Kudus. Kasih karunia dari aku, kata Allah. Hikmat yang luar biasa dan hikmat tersembunyi daripada Tuhan. Di kitab ada. Penting kita tingkatkan kedewasaan pemikiran kita di dalam Tuhan.
Buat apa kita tiap mini ibadah, tiap hari ibadah, tapi pulang dari gereja tidak mau menerima apapun, kosong. Berdua kita di rumah, karena kita nggak percaya Roh Kudus, kosong. Tidak menerima rasa sentuhan tangan Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Saudaraku dimanapun berada, supaya kita paham. Kenapa orang kita Kristen percaya kepada Yesus? Kalau kita lihat seharian, kita lihat pada waktu ibadah, sepertinya kita ini sudah benar-benar dekat kepada Tuhan. Saya pribadi sendiri tidak bisa mengatakan dekat diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak memiliki Roh Kudus. Saya pulang dari gereja menceritai orang. Menceritai Syanu. Coba Roh Kudus berkata dalam kitab Injil, barang siapa yang mau menceritai orang, barang siapa yang mau mengejek orang, bahwa Roh Allah tidak ada lagi dalam tubuhnya, kata Alkitab. Bahwa Roh Kudus tidak ada lagi dalam tubuhnya. Itu ngeri, kita paham itu. Itu poin pertama tentang kelahiran Yesus Kristus yang disambut oleh yang percaya kepada Yesus, supaya kita semakin dewasa ke depan memahami tentang firman Tuhan. Barang siapapun, saya bagi nanti video ini, saya bertanggung jawab ini, bilang ini, karena tidak melenceng dari firman Tuhan. Itu tahap pertama kelahiran Yesus Kristus. Determin kedua, kenapa orang mengenal kebenaran Tuhan menyalibkan Yesus? Maka dikatakan dalam perjanjian baru, bukan siapa menjatuhkan kau, bukan siapa memihina kau, bukan siapa membusuh-busuh, melainkan mengenal kebenaranku, kata Tuhan. Karena tidak mengerti hikmat keajaiban kodrat ilahiku dalam imannya. Sama seperti orang Farisi dahulu. Mereka dihargai seluruh umat. Mulai dari Tuhan, mereka itu disembah manusia itu. Tapi semenjak Tuhan datang ke dunia, Tuhannya sendiri gak dikenal. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, kamu pilihanku, kamu pilihan Allah, mengertilah kodrat ilahiku, kata Tuhan. Kejarlah kodrat ilahiku, keajaibanku. Percayalah dengan Roh Kudus kau, bisa engkau menyembahku, kata Tuhan. Jadi mari makna Natal ini, tahun 2023 ini, barang siapa menonton, menjadi momen yang terbaik bagaimana cara menyembah Tuhan. Bagi saya tidak ada artinya tiap menit, tiap detik, tiap jam berdoa kalau tidak dibimbing Roh Kudus kepada Tuhan. Tidak ada artinya. Nggak nyampe itu. Kenapa nggak nyampe? Karena roh penghalang di udara tertulis dalam kitab menghalangi doa manusia yang paling jahat. Maka Tuhan Allah berkata, percayakan Roh Kudus membimbingmu. Supaya kita lebih memahami. Mari kita buka kitab Injil. Benarkah perkataan saya ini kalau enggak betul? Melenceng apa enggak dari firman Tuhan? Saudaraku, seiman sekasih kepada yang menonton video ini, jemaat Tuhan. Mari kita pahami. Jangan takut, saudaraku. Karena Anda punya dosa, jangan takut. Karena Tuhan Allah berkata, aku datang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Aku datang karena dia belum mengenal kebenaranku. Lihat sekarang di akhir zaman ini. Udah banyak Tuhan tangkap yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang terdahulu bisa kalah imannya. Yang terkemudian bisa kalah imannya. Terdahulu itu bisa jadi apa? Imannya naik. Jadi kita jangan menimbulkan kemunafikan di hadapan daripada Allah. Saya pribadi tidak mau mengatakan saya dekat kepada Tuhan. Aku paling jahat kepada Tuhan. Karena aku sadar dosa, manusia tidak luput dari segala kesalahan. Tuhan tidak suka melihat orang seperti dekat kepada Tuhan, tapi Tuhan memperhatikan gak pas di dalam hatinya. Maka dalam firman Tuhan berkata, aku mendengar kau berdoa. Tuhan, siapa kau? Katanya. Kau buat atas namaku, katanya.
Siapa kamu kenal kau, kata Tuhan. Dalam firman-Nya. Penting ada pemahaman pendewasaan di dalam ikut Tuhan. Maka Tuhan Allah berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna. Dan tidak ada yang tidak berdosa, siapapun. Kenapa? Yang mengetahui kita berdosa apa tidak di kelak penghakiman terakhir. Maka ada kelak penghakiman terakhir Tuhan buat. Maka Tuhan memberikan sesuatu pengampunan bagi orang bersalah kepada dia. Disebabkan karena ada kelak penghakiman. Apakah saya penghuni neraka atau penghuni surgawi? Kita bagi orang Kristen di mana-mana jangan timbul begitu. Itu menyakitkan. Tuhan berkata, sepala engkau panas-panas terus, sepala engkau dingin-dingin, kata Tuhan. Sepala dan kita dahua unang. Nunggu kau bertobat saya buat, kata Tuhan. Jadi sekarang penting pemahaman dimanapun yang menonton video ini. Karena ini adalah pesan daripada Tuhan buat kita semua. Karena Tuhan berkata di dalam kita Injil, ya supaya kita pahami ya, aku gak main-main, tidak ada sebenarnya, tapi untuk kepentingan Tuhan, untuk kita Tuhan kepentingan Tuhan untuk kita kepentingan Tuhan, kepentingan kita untuk Tuhan, sehingga dibuat ini. Saya tidak pernah meminta imbalan apapun dari mana-mana buat kayak gini. Saya tidak mau. Karena Tuhan berkata, jangan kau buat baik suciku menjadi ajang bisnismu. Itu penting dipahami apa artinya itu. Supaya kita memahami, saudaraku. Supaya lebih jelas. Yudas 1. Ya, supaya kita lebih jelas memahami apa rencana Tuhan. Ayat 17. Supaya kita pahami, kita baca semua. Tetapi kamu saudara-saudaraku kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan pun Yesus Kristus sebelum disalibkan sudah dijabarkan ini. Kepada rasul-rasul dan muridnya sudah disebarkan ini. Supaya kita memahami tentang datang menyembah Tuhan. Karena Tuhan tahu kekuatan kuasa kegelapan ini. Tuhan tahu. Maka belajarlah kepada aku. Supaya kamu sanggup menghadapi gelora dunia. Iblis itu bisa kasar, bisa lembut. Iblis itu bisa mematikan, bisa membuat lemah pemikiran orang. Saya sudah merasakan itu, saudara-saudaraku. Penting ada pemahaman. Mari kita bahas nasihat-nasihat untuk melakukan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18 berkata, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu dan kefasikan mereka. Apa yang terjadi saat ini? Apa yang terjadi yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus? Beda ya, nggak mengenal kebenaran Tuhan. Yang banyak terjadi sudah mengenal kebenaran Tuhan, melenceng, menyeleweng dari firman. Kenapa kita berani mengatakan? Karena yang menyalibkan Yesus Kristus adalah siapa? Orang Farisi yang mengenal kebenaran Tuhan. Penting ada pemahaman melalui media ini. Supaya kita tidak tenggelam semua bagaimana kita rencana Tuhan terbaik bagi kita. Supaya kita pahami. Ayat 18 berkata, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Apa yang terjadi sekarang? Kita semua maha mengetahui. Gak usah pala kita tuding nama. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Sakit kan kalau kita pahami bahasa ini. Berarti menyembah Tuhan yang sebenarnya harus kita percaya dengan melalui kuasa Roh Kudus. Kalau bahasa Batak dibilang ton di perbadia.
Dimanapun yang menonton ini, jangan kita buat kehebatan kita sendiri. Jangan kita buat kepintaran kita sendiri. Penting kita pahami. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus harus melalui Roh Kudus? Barang siapa yang mau melakukan menjatuhkan kawannya sendiri, menjelek-jelekkan kawannya sendiri, mencertai orang ke sana, berarti dia sudah nggak murid daripada Allah sendiri. Bahwa dia tidak memiliki Roh Kudus daripada Roh Allah sendiri. Padahal orang Kristen mengenal Yesus. Tujuan daripada dalam firman ini supaya tidak terjadi kemunafikan bagi kita semua, menjadi Tuhan Yesus Kristus melihat kita. Macam melihat apa? Penting pemahaman, pendalaman, pematangan menjelang akhir zaman ini. Lihat siapa yang terjadi sekarang. Tidak pernah melenceng dari firman perkataan Tuhan karena ini keajaibannya, keilahinya. Apa yang terjadi sekarang? Musibah, lihat. Perang tidak ada damainya. Kalau sudah Tuhan Yesus Kristus melakukan amarahnya kepada manusia, tidak ada lagi sifat kemanusiaan. Tidak ada lagi sifat kemanusiaan. Sebagaimana zaman dahulu, dia melihat begitu banyak dosa manusia, diredamkannya dengan air bah, mati semua. Penting ada pemahaman. Walaupun beratnya nggak mudah memang. Karena kuasa kegelapan terus menyerang kita 24 jam. Maka Tuhan Allah berkata, percayakan Roh Kudus dalam hidupmu. Dialah yang menolongmu. Maka saya selalu dalam pribadiku berdoa di rumah mau tidur. Saya ucapkan dulu apa saya bilang. Haleluya, haleluya, Roh Kudus hantar segala doaku kepada Bapakku dalam surga. Karena Roh Kudus yang bisa menghantar dua manusia kepada Tuhan. Awas roh penghalang paling jahat di udara. Menghalangi dua manusia. Penting ada pemahaman. Kenapa harus Roh Kudus kita percaya? Karena Tuhan tahu. Dunia ini mempunyai mujizat. Dunia ini mempunyai keajaiban. Dunia ini mempunyai roh kegelapan. Di dunia ini, pekerjaan iblis dapat manipulasi pemikiran manusia, menjerat, menipu pemikiran manusia. Pikiran kita yang disuci oleh kuasa kegelapan supaya jatuh dalam kejahatan. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan. Dia kabarkan dengan firman-Nya, berdoalah dengan Roh Kudus. Sekalipun ada kekurangan selama ini perbuatan kepada Tuhan. Karena pernyataan firman, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna. Dan tidak ada yang tidak berdosa di hadapan kata Tuhan. Karena nenek moyangmu dulu terlanjur dosa, kata Tuhan. Dia tahu kekuatan kuasa kegelapan ini. Jadi mari kita mengerti makna kelahiran Yesus Kristus. Dan apa tujuan daripada kelahiran itu? Mengubah karakter manusia di jalan kebenaran yang sudah dahulu banyak menyeleweng dan tenggelam dalam kebenaran Tuhan oleh kitab Musa. Maka dikatakan supaya kita mempelajari, mereka adalah pemecah belah. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Sakit. Di dalam keibadahan datang kepada Tuhan, jangankah keibadahan, kepribadian kita. Apapun kekurangan, saya pribadi sendiri aku paling jahat kepada Tuhan. Karena aku tahu aku dunia ini jahat betul. Karena aku kurang mau pangling, lupa memanggil Roh Kudus membantu saya. Padahal aku udah mengerti kebenaran. Inilah kekuatan keajaiban iblis. Mujizat iblis menyerang pemikiran kita sendiri supaya tenggelam jatuh dalam dosa. Supaya kita pahami semua. Dan 19 berkata, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh kepentingan, keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20 berkata, supaya kita pahami jawaban daripada firman ini untuk menghadapi kuasa kegelapan. Coba kita baca ayat 20, menjadi jawaban yang pasti. Bagaimana kita cara menghadapi. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ini kata firman Tuhan. Ya.
Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Di mana saudaraku seiman, sekasih, sepadan yang mengenal Yesus Kristus? Dan siapa yang percaya kepada Yesus? Dengan cara menyembah Tuhan, percayakan Roh Kudus dalam tubuhmu. Apapun kekurangan kita, apapun kelelahan, apapun keterlanjuran dosa di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah percaya dengan penuh Roh Kudus datang kepada Tuhan, Roh Kudus mengubah karakter kita semua. Kalau kita pribadi sendiri tidak bisa mengubah karakter kita sendiri, datang jalan kebenaran itu melalui firman perkataan ini. Itu saudara, dimanapun yang menonton video ini tidak ada kepentingan pribadi saudara-saudara, tetapi karena Tuhan selalu mengingatkan, sampaikan itu berita Injilku supaya tidak banyak sesat, karena roh penyesat menjelang akhir zaman sudah banyak. Jangan cari kepentingan pribadimu. Aku akan menyertaimu, kata Tuhan terhadap saya. Tapi hidup saya paling sulit. Banyak tantangan ku hadapi. Kadang aku bingung sendiri. Dan karena begitu kuasa kegelapan. Karena begini saudara-saudara. Barang siapa umat yang benar kepada Tuhan sudah mulai tinggi ditinggikan Yesus Kristus imannya. Siapapun orangnya itu. Bahkan pemikirnya tidak tenang dalam seharian. Karena kuasa kegelapan terus mencobai. Kalau kita benar-benar ikut Tuhan, itu kehidupannya tidak tenang dalam pemikirannya. Tetapi Tuhan awasi dia, Tuhan jaga dia. Jangan jatuh. Dia mengirimkan keajaibannya. Dia mengirimkan kodrat ilahinya. Dia mengirimkan Roh Kudus yang menguatkan kita. Supaya tidak tenggelam. Jangan salah. Karena semakin Tuhan meningkatkan kepribadian kita dalam keimanan, dalam kebenaran Tuhan, begitu kuatnya serangan dunia ini dari sudut manapun masuk menyerang kita. Mari saudara-saudara, supaya tidak apa nanti kita tidak salah. Padahal hati kita tulusnya datang kepada Tuhan. Tapi karena kita tidak memahami karakter Roh Kudus, jadi ketinggalan. Marilah belajar dengan Roh Kudus. Berdoa, belajar firman Tuhan. Saudara-saudariku. Karena iman kita lah membawa keselamatan kita. Ketahuannya selamat atau tidak di penghakiman yang terakhir. Apakah kita menerima kehidupan 1000 tahunnya seperti tertulis di Wahyu, ataupun menjadi penghuni neraka selama-lamanya? Tuhan mengajak kita semua, dimanapun saudara-saudaraku belajar. Dalam firman Tuhan, dimanapun saudaraku berada dalam datang kepada Tuhan. Bagi hamba pelayan Tuhan, mari kita pahami ini. Mari kita jauhkan dari kepintaran kita mengajak ke firman Tuhan. Jangan. Hati-hati. Mujizat iblis, hati-hati keajaiban dunia. Hati-hati hikmat dunia berbicara. Bisa saya pribadi sendiri kalau tidak percaya dengan Roh Kudus, saya tidak berani memberitakan ini. Tapi karena percaya benar-benar sesuai dengan tingkatku. Saya situ kau bagi cadeli tidak pernah lupa mengundang kuasa Roh Kudus, keajaiban kodrat ilahi, mujizat yang nyata dari tempat yang maha tinggi oleh keajaiban Yesus Kristus Raja alam semesta. Dengan naungan bimbingan tuntunan Roh Kudus. Jadi mari saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita maknai dalam kelahiran Yesus Kristus. Karena Tuhan memberikan berapa program dia buat selama di dunia ini. Dia memberitakan Injil disalibkan. Apa tujuan dan kematian daripada Yesus di dunia ini? Apa tujuannya? Apa maknanya? Bukan nggak bisa diembuskan manusia itu. Bisa. Kenapa dia harus mati? Menebus dosa manusia zaman nenek moyang kita. Supaya tidak salah datang menyembah dia. Itu tujuannya. Supaya percaya dengan Roh Kudus itu. Karena murid-muridnya dikatakan, hai hambaku, kata muridnya sama murid, beritakanlah Injilku kemana-mana, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu.
Dikarenakan Roh Kuduslah mereka pintar memberitakan Injil. Itu saudara-saudaraku lebih jelas. Di mana murid-murid daripada Allah yang tertulis dalam kitab ini bukan ada sekolah teologi itu. Bukan ada sekolah Alkitab, tidak ada. Karena Tuhan percaya, keajaibannya dia terima. Sehingga Tuhan nikmati, mengerti, mengajarkan firman Tuhan. Adapun satu rasul, teologia daripada orang Farisi dahulu karena begitu jahatnya. Barang siapa mengikuti kebenaran Tuhan Yesus Kristus, habis dimatikan dia, dipotong kepalanya. Tetapi Tuhan hajar dia sampai buta matanya dibikin. Sehingga dia tolong dia, dijadikan dia menjadi pemberita Injil. Saudaraku jemaat Tuhan domba Allah baik suci dimanapun berada. Belajarlah dalam kitab Injil di rumah. Percaya kalau hikmah pengertian pengajaran daripada Allah. Baca Alkitab ini, berdoa kita. Haleluya, Roh Kudus, antar segala doaku kepada Tuhanku. Ajari aku Bapa, kasihani aku orang bodoh. Hikmati, aku gak mengerti firman. Kuatkan aku. Tulus kita minta. Itu. Supaya kita dihikmati. Diberikan kuasa baru. Maka dikatakan, panggilan Allah, kejarlah kodrat ilahiku. Kodrat ilahi artinya mujizatnya, keajaibannya, kasih karunia dengan naungan tuntunan kuasa Roh Kudus daripada Allah. Itu pengertian. Coba, dia kan tersalib menebus dosa manusia. Setelah dia tersalib,